Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan review buku The Sandler Rules. The Sandler Rules. Jadi buku inspirasi tentang sales. Ya, teman-teman sekalian. 8 tahun yang lalu saya ke Amerika dan saya jatuh cinta dengan training yang namanya Sandler. Jadi saya pergi ke beberapa training centernya Sandler, saya beli beberapa bukunya Sandler, dan akhirnya saya, Pak Dirga, dan Pak Robert bertiga, kita mengambil lisensi dari Sandler USA untuk Indonesia ya. Dan sudah beberapa kali kita pergi ke Sandler Office di Baltimore ya, di Amerika ya, ikut beberapa event mereka. Mereka punya beberapa buku yang cukup menarik ya. Yang paling terkenal itu adalah The Bike Book, buku sepeda yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengajarkan orang bersepeda hanya dalam satu seminar. Nah, buku kedua yang paling saya sukai adalah ini, yaitu The Sandler Rules. Jadi hukum atau aturan dari Sandler. Saya mulai dengan sebuah cerita, Nancy and the Seagull. Jadi ini ya, jadi buku ini saya akan mencarikan 7 rule buat teman-teman hari ini. Jadi pagi tadi saya kurasi, saya pilih dari 49 itu 7 yang menurut saya menarik dan paling powerful yang bisa teman-teman pakai di dalam berjualan, baik itu jualan ide ataupun jualan produk ya. Sandler Rule number 18, nomor 18. Don't paint seagulls in your prospects picture. Jangan gambarkan burung camar pada lukisan klien Anda. Jadi ceritanya begini, Nancy ini anak kelas 2 SD. Anak kelas 2 SD pada satu acara melukis diajak sama gurunya menggambar di pinggir pantai. Dan dia gambar pakai kanvas dan lain-lain ya. Sampai sore dia pulang. Lukisannya itu ditaruh di di ruang kelas semua bareng-bareng. Nah, besok paginya guru menggambarnya datang dan memeriksa gambar, dan dia menambahkan burung camar, 3 burung camar gitu ya, di sebelah kanan lukisannya Nancy. Dan Nancy waktu melihat lukisannya dia, waduh, kok ada gambarnya burung camar. Dia bilang, aku nggak mau. Gurunya datang dan bilang, loh Nancy, itu yang bagus ada camarnya. Lukisanmu terbaik di antara 100 murid yang ikut acara menggambar kemarin. Dan lebih cakep lagi kalau dikasih burung camar. Dan Nancy bilang, tapi aku nggak mau burung camar, aku nggak mau. Kepala sekolah kebetulan datang ya, dan ayah Nancy di luar dengar kok anaknya nangis, datang mendekati. Dan kepala sekolahnya tanya, loh kenapa? Gurunya membela diri, dia bilang gini loh, lukisannya Nancy ini terbaik di antara 100 murid, tapi terlalu kosong di sebelah kanan atasnya itu ya. Jadi saya kasih burung camar supaya dia bagus gitu. Lalu Nancy bilang, nggak mau gitu ya. Dan akhirnya semua orang heran dan tanya sama Nancy, memangnya kenapa kamu tidak mau ada burung camar di situ? Kan itu membuat lukisanmu jauh lebih cantik. Dan Nancy mengatakan satu kalimat yang menarik. Dia bilang, sepanjang hari kemarin ketika saya melukis, saya tidak melihat seekor pun burung camar di sana. Saya merasa ini cerita yang powerful sekali ya. Kita punya gambaran yang terbaik ya seperti ini, tapi pelanggan kita mengatakan hal yang berbeda. Dia tidak pernah melihat burung camar itu di sana. Nah, kalau Anda katakan bahwa burung camar itu bagus, ya dia tidak merasa bagus gitu. Jadi dalam teori selling, jangan terlalu menambah-nambahkan apa yang tidak diinginkan oleh pelanggan Anda. Kalau Anda misalkan berjualan, nih mau aku jual properti, akhirnya orang bilang, oh ya aku mau beli deh propertimu jadi. Ya sudah, berhenti, jangan bicara lagi gitu. Jangan menambahkan cerita bahwa, oh itu kamu tahu, propertimu ini terbaik, di sebelah sana ada sekolahan, di sebelah sana ada rumah sakit. Orang ini nggak jadi beli, kenapa? Karena dia takut kalau dekat sekolahan nabrak orang, dan dia nggak suka ada rumah sakit karena membawa kuman dan penyakit. Jadi hati-hati, begitu orangnya bilang aku mau, berhenti. Ya, jangan menambahkan hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh pelanggan. Taulah kapan untuk menutup mulut dan berhenti. Kadang-kadang kita sudah menjual sesuatu dan orangnya sudah oke. Ya sudah, berhenti. Menambahkan 1-2 kalimat oke ya. Tapi jangan menambahin banyak sehingga orang itu tidak menginginkan produk Anda justru karena tambahan informasi yang Anda berikan. Jadi Nancy akan happy sekali kalau dia misalkan diberitahu bahwa lukisannya terbaik, tapi dia tidak happy kalau lukisannya ditambah burung camar. Jadi kalau rule yang pertama yang saya bagikan kepada teman-teman adalah jangan
Gambarkan burung camar pada lukisan pelanggan Anda. Don't paint seagulls in your prospects picture. Itu yang nomor satu. Satu ya. Sekarang yang nomor dua, saya share kepada teman-teman. Saya janji saya share 7 rule ya. Sandler rule number 35 ya. Dia bilang, if your competition does it, stop doing it right away. Kalau kompetitor Anda melakukan itu, berhentilah melakukan yang sama segera. Jadi Sandler ini percaya banget dengan apa yang disebut dengan pattern interrupt. Pattern interrupt. Jadi menginterupsi pattern yang biasanya dialami oleh pelanggan, ya toh. Ketika Anda ketemu pelanggan selalu bilang, "Pak, mohon maaf ya, saya ini sales ini ya," ceklek dipatiin sudah teleponnya ya. Jadi Sandler mengajarkan kalimat yang membuat orang merasa aneh dan tidak umum gitu. Jadi misalkan saya menelpon Anda, saya akan bilang, "Pak, saya tahu Anda tidak suka saya telepon. Kalau memang tidak suka ya boleh silakan tutup, tapi Anda akan kehilangan kesempatan membeli sebuah produk kesehatan yang saat ini paling diinginkan oleh pelanggan di Amerika." Jadi di pattern interrupt dulu. Jadi orang merasa, "Oh iya, ini kayaknya aneh ini, aku dengerin gitu." Nah, ini disebut pattern interrupt. Nah, Sandler selalu bilang bahwa kalau kompetitor Anda melakukan yang sama dan itu adalah hal yang umum dilakukan orang, berhentilah melakukannya, jangan melakukan itu lagi, karena Anda akan dianggap sama dengan pelanggan dengan kompetitor Anda. Jadi itu Sandler rule yang cukup menarik. Sandler rule yang berikutnya, nah ini menarik ini ya. Yes ya. Saya pilih yang ketiga, walaupun ini sebetulnya Sandler rule yang ke-37 dari 49. Dia bilang, all prospects lie all the time. Semua prospek itu berbohong. Dulu saya kalau ngajar ini di Sandler Training ya, banyak yang protes, "Pak, klien saya tidak berbohong." Saya bilang, itu karena dia klien Anda yang sudah percaya Anda, menganggap Anda adalah seorang yang autentik, seorang yang dapat dipercaya. Jadi dia tidak berbohong. Tetapi ketika dia masih menjadi prospek Anda, belum jadi klien Anda dan belum percaya Anda, dia akan bohong dengan Anda. Coba dibayangkan, misalkan ada seorang jualan ya, lalu rumah, misalkan Anda mau belilah rumah ini bagus ya, Anda ditanyai sama salesnya, "Mas, bagaimana Mas dengan rumahnya? Mau beli?" Apakah Anda akan mengatakan, "Rumah ini aku yang paling suka, yang paling aku impikan, dan harga berapapun aku beli"? Tidak mungkin. Anda akan bilang bahwa, "Ya cukup menarik sih, tapi nggak sebagus yang aku harapkan." Bohong kan? Bohong kan ya. Sebaliknya, kalau Anda memang pasti tidak mau beli produk itu ya, misalkan tawarin sesuatu produk ya, Anda tidak mau beli karena Anda mau beli punyanya kompetitor, Anda bilang sama orangnya, "Aku nggak mungkin beli punyamu karena aku mau beli kompetitor." Kan enggak. Anda akan bilang apa? "Bagaimana sih fiturnya Pak? Saya lihat dulu ya." Dan akan dijelaskan macam-macam. Wah, menarik ya, padahal otak Anda nggak mau beli itu, tapi beli yang lain. Jadi yang menarik di dalam salesmanship atau selling skill itu adalah prospek kita, bukan pelanggan yang sudah percaya ya, prospek kita selalu berbohong. Kalau dia betul-betul menginginkan produk Anda, dia akan bilang bahwa ya cukup menarik, tapi saya tidak segitunya mau dengan produk Anda. Sebaliknya, kalau dia betul-betul tidak mau produk Anda, dia juga ingin menggali informasi supaya dia tahu produk Anda seperti apa dan dia bisa beli sama orang lain gitu. Ini yang menarik ya. Jadi all prospect lie all the time. Semua prospek itu akan berbohong gitu ya. Mungkin kalau sudah menjadi klien langganan Anda, dia tidak akan berbohong ya. Jadi kita harus hati-hati ketika kita menawarkan sesuatu, ini terutama sales yang baru ya, merasa, "Wah, pelanggannya tertarik Pak." Tertarik bener nggak? Nggak mesti, kemungkinan hanya ingin dapat informasi lebih panjang dari Anda. Jadi Anda harus siap-siap menjaga diri menghadapi kenyataan yang ada. Itu Sandler rule yang lain. Saya lompat ke Sandler rule nomor 4 dari Sandler rule nomor 27 sebenarnya ya. Ini kalimat yang saya suka banget ya. Walaupun bukan quotes yang cantik seperti apa, tapi kalimat yang saya suka banget. You cannot sell anybody anything. They must discover they want it. Anda tidak akan bisa menjual seseorang apapun. Yang bisa Anda lakukan adalah membuat mereka menemukan bahwa mereka menginginkan hal itu. Ya, ini saya kira semua sales training memahami ya. Cuma kita harus memahami lebih dalam. Kita nggak bisa, saya bilang sama Anda, "Mau nggak? Ini loh, dengerin Pak Tanadi seminar ini loh, di online review buku." Iyalah Pak, nggak akan menarik. Kecuali dia merasa, "Oh, buku ini menarik, aku pengen denger. Apa sih isinya?" gitu. Dan dia menemukan sendiri. Dan setelah dia denger, "Oh, Pak Tanadi ceritanya bagus ya. Kalau begitu aku mau denger yang lain deh." Dan dia mulai menemukan lebih banyak. Tapi Anda tidak bisa memaksa orang untuk mendengarkan
review buku saya. Ini contoh ya, contoh. Jadi kita tidak bisa, we cannot sell anybody anything. What we can do is to make them discover, ya, that they want it, dan mereka menginginkan itu. Nah, ini rule yang dalam bukunya The Sandler Rules, 49 rules ini yang saya share yang keempat. Saya janji untuk share 7 sebenarnya, ya. Yang kelima sekarang. Yang kelima, sebentar, sudah saya kasih tanda pagi-pagi. Nah, ini saya tulis tanda 5, ya. Sandler Rule nomor 7 sebenarnya. You never have to like prospecting, you just have to do it. Anda tidak akan suka untuk melakukan prospecting mencari klien, ya, tetapi Anda harus melakukannya. Bukan karena Anda suka, tetapi karena Anda harus melakukannya. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita banyak sekali pekerjaan yang kita tidak sukai, ya. Banyak sekali pekerjaan yang menjengkelkan, tetapi harus kita lakukan. Kita harus menyadari bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus melalui proses itu. Dan proses itu sering sekali kita tidak suka. Tidak apa-apa, ya lakukan. Ya. Ada pekerjaan yang suka kita lakukan, ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Ketika Anda harus mengejar prospek, nggak suka, belajar mikir dan lain-lain, ya, nggak suka gitu. Tetapi apa yang terjadi kalau Anda memaksakan diri, Anda akan mempunyai kedisiplinan baru untuk melakukan sesuatu dengan benar, ya. Jadi tidak selalu Anda harus menyukai apa yang Anda lakukan. Tentu alangkah indahnya kalau apa yang Anda lakukan itu Anda sukai. You never have to like prospecting. Dalam menjual tidak selalu Anda suka untuk melakukan prospecting. You just have to do it. Tapi lakukanlah, karena itu keharusan untuk Anda lakukan. Oke, yang keenam. Ini baru saya coret-coret ya, cuma saya pilih-pilih gitu. Close the sale or close the file. Close the sale or close the file. Close the sale or close the file. Banyak sekali orang mencoba menjual. Orang tidak mau. Mencoba menjual, tidak mau. Mencoba menjual, tidak mau. Sampai berkali-kali, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan terus mencoba menjual. Kadang-kadang kita harus berhenti mencoba menjual. Kalau memang kita coba, tidak bisa. Kita coba, tidak bisa. Kita coba, tidak bisa. Udah waktunya berhenti gitu, ya. Kita harus tahu kapan kita berhenti. Tidak bisa Anda kejar terus, karena itu akan menghabiskan energi Anda secara luar biasa, menghabiskan perhatian Anda secara luar biasa, dan menghabiskan energi Anda, menghabiskan kekuatan Anda, menghabiskan semangat Anda, menghabiskan seluruh resource yang ada pada Anda. Anda harus memilih mana yang kita kerjakan. Coba, nggak berhasil, ringkesi kerja yang lain. Begitupun di dalam entrepreneurship, di dalam pekerjaan profesional, dan di dalam banyak urusan lain. Kita harus close the sale or close the file. Close the sale or close the file. Jadi jangan berkelanjutan. Jadi kalau memang tidak bisa, berhenti. Lalu baru melakukan sesuatu yang baru lagi, ya. Itulah yang keenam. Dan yang ketujuh dari 49 timeless selling principle. Wah, saya pilih 7 tadi, ya. Tadi pagi-pagi saya pilih 7, ya. Nah, ini adalah quotes yang paling disukai oleh Pak Robert. Jadi Pak Robert, Pak Dirga, dan saya 8 tahun yang lalu, hampir 8 tahun lah ya, 7 tahun 8 bulan, kita ke Baltimore untuk mengambil training Sandler pertama kali, ya. Ketika kita mengambil franchise dari training Sandler, maka salah satu yang paling Pak Robert suka itu ini: selling is a Broadway play performed by a psychiatrist. Jadi selling atau menjual itu adalah sebuah sandiwara Broadway yang dilakukan oleh para psikiater. Menarik sekali kalimat ini. Saya akan cerita tentang Jimmy and the Cookies. Ada seorang anak namanya Jimmy, ya. Jimmy ini pulang dari rumah, badannya masih kotor semua, sudah malam jam 7 gitu, mau masuk, bau wangi, maminya bikin cookies, ya. Dan dia masuk dapur dan bilang, "Mami, I want the cookies, I want the cookies, I want the cookies." Gitu. Dan mami bilang, "Jimmy, cuci tangan dulu, cuci muka dulu, makan malam dulu, nanti kamu bisa dapat cookiesnya." Jadi cuci tangan, dia makan dulu karena dia kepingin cookiesnya, ya. Dan akhirnya dia makan cookiesnya dengan happy. Beberapa hari kemudian, maminya bikin cookies lagi. Dan dia lari ke belakang Jimmy, masuk lagi lalu, Mami, I want the cookies, I want the cookies." Gitu. Dan maminya bilang, "Jimmy, wash your hand, wash your face, eat your dinner, and then you can have the cookies." Ya.
Jadi akhirnya ya Jimmy nurut gitu, setelah cuci tangan, cuci muka, dia makan cookiesnya gitu ya. Dan besoknya lagi dia balik lari lagi dan bilang, "Mami, mami, mami, I want the cookies, I want the cookies." Maminya marah sekali. Dia bilang, "Jimmy, wash your face, wash your hand, eat your dinner, then I can give you the cookies." Gitu. Dan hari keempat yang paling menarik, 4 kali kejadian ya, walaupun harinya tidak nyambung. Jimmy lari, pulang sampai rumah, dia bau smellnya cookies, dia masuk, dia langsung cuci tangan, cuci muka, dan tanya sama maminya, "Mami, where is the dinner?" Mana makan malamnya gitu. Nah, sebenarnya yang dia inginkan apa? Makan malam atau cookies? The cookies. Teman-teman, di dalam kehidupan kita, karena kebiasaan kita jual menghadapi sales, ketika kebiasaan kita menghadapi pelanggan, semua orang berubah cara hidupnya, dan dia mulai menggunakan smoke and mirror, atau mereka mulai mengelabui orang lain dan tidak mau jujur mengatakan apa yang dia inginkan. Semua orang akan berputar-putar, semua orang akan memikirkan yang terbaik untuk dirinya. Nah, Jimmy's and the Cookies tadi, ketika dia tumbuh jadi orang besar, dia lulus SMA, lulus universitas, dia kerja, lalu dia menikah ya, dan dia punya anak. Satu hari dia ditelepon sama temennya, Jim, ayo nih kita kumpul-kumpul yuk, nobar, nonton sepak bola nih, keren ini, ayo kita minum bir, kita ikut taruhan sama teman-teman ya, ayo hari Jumat malam ya, ayo acaranya bagus nih, TV pertandingannya lagi hebat gitu. Sebentar ya, aku tanya istriku dulu, aku cek sama istriku dulu. Dan Jimmy tanya pada istrinya, apa yang ditanyakan pada istri? "Mam, Jumat malam kita punya acara apa tidak?" Jadi dia nggak mau tuh langsung bilang bahwa saya mau ketemu teman-teman lama untuk minum bir dan nonton. Dia cuma tanya punya acara atau tidak. Kalau misalkan istrinya bilang, "Oh iya, Jumat kita mau ke rumahnya mertua," pasti Jimmy bilang, "Oh iya. Dia nggak akan ngomong lagi tentang acara diajak temennya. Tapi seandainya istrinya bilang, "Oh iya, aku ini Jumat nggak ada acara kok, Mam, boleh nggak aku ketemu teman lamaku?" Teman dulu waktu kuliah, sudah lama nggak ketemu gitu. Kalau dibilang, "Iya, memangnya kenapa sih?" "Oh enggak, sama teman-teman kumpul-kumpul untuk ngobrol." Mau nggak Jimmy langsung bilang, "Aku mau judi, nonton video, nonton nobar bareng, lalu aku akan minum minuman bir." Nggak akan ngomongnya nanti belakangan, teman-teman. Ini sharing story bagaimana manusia itu di dalam pertumbuhan kehidupannya mengalami begitu banyak hal, sehingga dia mau tidak mau ketika ketemu sales langsung menolak, atau langsung walaupun dia mau produkmu dia bilang, "Enggak, jangan diganggu saya," gitu. Selalu kita akan menipu orang lain, membohongi dalam arti yang baik ya, bukan membohongi dalam arti apa, untuk kepentingannya, untuk melindungi dirinya. Karena itu, menurut Sandler Rule number 47, nomor 47 dari 49, selling is a Broadway play performed by psychiatrists. Jadi, menjual itu adalah Broadway play, jadi adalah sandiwara Broadway yang dilakukan oleh para psikiater. Artinya apa? Artinya secara simpel, Anda harus paham psikologi manusia. Karena psikologi manusia itu semakin lama semakin dibutuhkan. Tidak semua orang akan jujur kepada Anda. Tidak semua orang akan bilang harga terendah yang dia bisa beli berapa. Tidak semua orang mau mengatakan kalau dia butuh akan produk Anda ya. Jadi Anda sendiri yang harus mempunyai otak sebagai seorang psikolog atau psikiater untuk melihat apa yang betul-betul dibutuhkan oleh pelanggan ini dan apa yang bisa Anda lakukan untuk mencapai penjualan itu supaya terjadi. Nah, teman-teman sekalian, 49 Sandler Rules ya. Yang menurut saya menarik dulu adalah Wall Street Journal bestseller ya. Ditulis oleh David Madsen. Saya pernah ketemu David Madsen. Ini adalah CEO dari Sandler Training. Dulunya adalah karyawan, lalu dia bergerak jadi sales, jadi apa, akhirnya dia jadi CEO ya. Ketika dia jadi CEO, sahamnya waktu itu setahu saya 50%, lalu dia beli lagi sahamnya sisanya, akhirnya seluruh saham dari Sandler Training sebenarnya dimiliki oleh David Madsen ini. Orangnya tinggi gitu ya, dan cukup baik hati untuk cerita, orangnya kalem, dan kita pernah ngobrol bersama pada saat itu ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam berjualan, selling skill itu adalah cara kita berjualan. Kita semua akan jadi sales. Tidak hanya produk, tetapi ide, tetapi harapan, tetapi kehidupan kita, semuanya akan menjadi sebuah
selling proses gitu ya. Dan kalau Anda tertarik, Anda bisa menghubungi Sandler Training untuk training sales yang akan berguna untuk diri Anda ataupun untuk karyawan-karyawan Anda dan teman-teman Anda. Book review ini saya lakukan sekarang tiap hari, ya nggak tahu sampai kapan. Jamnya nggak pasti, jadi ada yang tanya jam berapa ya. Jam 6 sampai jam 7 sampai 7.30 antara itulah ya. Jadi kalau waktunya sudah tepat pas, saya tinggal lari ke atas. Ini di lantai 2 di rumah saya di luar. Saya ditemani oleh secangkir kopi dan saya melakukan beberapa book review yang menurut saya cocok. Biasanya malam saya milih dan bingung mau milih yang mana karena banyaknya buku. Tapi saya coba mencari yang kira-kira berguna buat teman-teman sekalian, para pendengar tercinta. Terima kasih sekali lagi. Salam sukses untuk kita semua.